Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kalian semuanya berada. Kali ini saya akan mencoba untuk bisa menjelaskan tentang elektrokimia. Nah, kalau misalkan membahas tentang elektrokimia, pastinya kalian sudah mengetahui contoh-contoh dari elektrokimia sebelumnya pada saat kalian SMA. Contohnya misalkan seperti baterai. Ya, baterai yang dahulunya hanyalah berupa tabung-tabung reaksi yang sangat-sangat sederhana, namun sekarang ini sudah sangat kecil dan sangat compact bentuknya ya. Sehingga dia memungkinkan untuk bisa berada di dalam gadget-gadget kalian semuanya. Baik itu ada di laptop, maupun ada di handphone, maupun di alat-alat elektronik yang lainnya. Nah, eh, jadi itu merupakan aplikasi-aplikasinya. Namun bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan hal tersebut? Nah, inilah yang nantinya akan kita coba gali lebih lanjut, yaitu aplikasi dari kimia untuk bisa menghasilkan sebuah listrik ataupun dari listrik yang akan digunakan pada suatu senyawa kimia untuk penyembuhan ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk outline kali ini, yang pertama adalah tentang sel galvanik, kemudian yang kedua adalah tentang potensial sel standar dan persamaan Nernst, yang ketiga potensial reduksi standar, kemudian hubungan antara potensial sel standar dan tetapan kesetimbangan, dan juga perubahan energi bebas Gibbs dan pH, aplikasi-aplikasi dari sel-sel galvanik, dan sel elektrolisa dan juga aplikasi lainnya. Kita mulai saja. Jadi apa itu sebenarnya elektrokimia? Nah, elektrokimia merupakan cabang dari kimia yang dia mempelajari tentang interkonversi dari energi elektrik dan juga energi kimia. Jadi dia menyambungkan antara listrik dan juga kimia. Nah, jadi apa yang disambungkan? Jadi penyambungannya itu adalah karena adanya suatu reaksi redoks atau suatu reaksi reduksi dan juga oksidasi pada suatu reaksi kimia gitu ya. Nah, reaksi inilah yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkan elektrik atau listrik ke depannya. Oke. Bagaimana sih reaksi redoks itu sendiri? Nah, di sini kita lihat ya. Ada Mg ditambah dengan HCl menjadi MgCl2 ditambah dengan H2. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana dari muatan masing-masing. Nah, Mg memiliki muatan 0. Sedangkan di sini Cl memiliki muatan minus 1, sehingga H memiliki muatan plus 1. Oke, dia akan menjadi MgCl2. Cl dia memiliki muatan minus 1, dikali 2, berarti dia menjadi minus 2. Agar dia memiliki muatan 0, maka Mg harus memiliki muatan plus 2. Sedangkan H2 ini merupakan senyawa bebas, sehingga dia memiliki muatan 0. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di sini, Mg dari 0, dia berubah menjadi plus 2. Sedangkan H, dia berubah dari plus 1 menjadi 0, gitu ya. Nah, karena dia menaik plus 2, sehingga dia disebut dengan Mg itu mengalami oksidasi. Oke. Sedangkan H, karena dia menurun, sehingga kita bisa sebut dia mengalami reduksi. Oke. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa menyetarakan suatu reaksi redoks? Nah, kita lihat step by step dari penyetaraan yang akan kita lakukan sekarang ini. Jadi ada suatu reaksi contohnya yaitu Fe2+ ditambah dengan Cr2O72- menjadi Fe3+ ditambah dengan Cr3+. Nah, untuk bisa menyetarakannya, kita harus melihat dari half reaction-nya atau reaksi setengahnya. Nah, jadi lihat dari sini mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Kita lihat Fe yang pertama ada 2+, sedangkan yang dia di produknya menjadi 3+, sehingga dia menaik 1. Oleh karena itu, Fe dia mengalami oksidasi. Sedangkan Cr ya
dia ketika di reaktan dia plus 6, sedangkan di produk dia mendapatkan muatan sebesar plus 3. Oleh karena itu, dia mengalami reduksi atau pengurangan sebanyak 3 muatan, gitu ya. Nah, langkah ketiganya, coba seimbangkan half reaction for number and type of atoms and charge. Dengan menambahkan dari H2O untuk bisa menyimbangkan dari atom O dan juga menambahkan H+ untuk menyimbangkan dari atom H. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ada di reaksi untuk yang Fe. Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, untuk bisa setara gitu ya atau seimbang, oleh karena itu kita tambahkan di sini plus 1 elektron. Oke. Sehingga nanti muatannya 3+ ditambah dengan 1 elektron, dia muatannya jadi sama, yaitu sama-sama 2 positif, gitu ya. Seperti yang ada di reaktan. Nah, bagaimana dengan yang mengalami reduksi, yaitu Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Oke, di sini kita lihat di Cr2O7 2- dia memiliki atom oksigen, sehingga kita harus bisa menambahkan H2O untuk menyeimbangkan adanya atom oksigen. Ya, kita tambahkan di sini plus H2O karena oksigennya ada 7, oleh karena itu molnya adalah 7 atau 7H2O ya, sehingga oksigen di kiri ya sudah ada 7, oksigen di kanan juga sudah ada 7. Nah, berikutnya di sini kita lihat di sebelah kanannya itu ada 14 atom H. Oke. Sedangkan di kirinya tidak ada atom H. Oleh karena itu, di sebelah kirinya kita tambahkan 14 H positif. Nah, setelah ini kita coba hitung muatannya dari masing-masing. Kita lihat untuk yang sebelah kiri berarti 14 plus ditambah 2 minus, berarti dia memiliki muatan 12 positif gitu ya, atau plus 12. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada plus 6 ditambah 0. Berarti dia muatannya adalah plus 6 gitu ya di sebelah reaksi yang di produknya. Nah, oleh karena itu kita memiliki kelebihan 6 muatan yang ada di bagian reaktannya. Nah, kelebihan muatannya ini oleh karena itu kita tambahkan 6 elektron supaya nantinya muatan yang antara di reaktan dan juga di produk itu sama-sama keduanya gitu ya. Atau bisa dibilang sama-sama plus 6. Oke. Coba kita hitung di sini. Di sini ada 14 plus, kita ke sebelah kanan dikit ya. Untuk di reaktannya itu ada 14 plus, ditambah dengan minus 2, terus ditambah dengan elektron. Berarti minus 6 ya. Sehingga muatan yang ada di reaktan itu sama dengan 14 dikurang 2, 12, 12 dikurang 6, berarti adalah plus 6. Yang di produk, berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6, H2O itu 0, berarti muatannya adalah plus 6. Sehingga bisa kita lihat muatannya itu sama antara yang di bagian reaktan dan juga di bagian produk. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba untuk bisa menambahkan dari half equation yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk menjadi suatu reaksi yang utuh gitu ya. Tadi kan antara yang Fe2+ sama yang Chrome itu merupakan half reaction yang sudah disetarakan untuk reaksi reduksi oksidasinya. Nah, sekarang kita coba setarakan. Bagaimana caranya untuk bisa menyetarakan? Kita lihat di sini dari elektronnya dulu. Elektronnya di Fe, dia hanya memiliki 1 elektron saja. Oke, sedangkan di Chrome itu memiliki 6 atom elektron. Oleh karena itu, untuk yang di atas, reaksi di atas kita kalikan dengan 6. Sehingga nanti dihasilkan
6 Fe2 plus ditambah 14H plus ditambah Cr2O7 2- ditambah 6 elektron menjadi 6 Fe3 plus ditambah 2 Cr3 plus ditambah 7H2O ditambah 6 elektron. 6 elektronnya bisa kita coret gitu ya, karena antara reaktan dan produknya semuanya sama. Oleh karena itu, terakhir kita bisa tulis di sini 6 Fe2 plus maaf, ditambah 14H plus, ditambah Cr2O7 2- menjadi 6 Fe3 plus, ditambah 2 Cr3 plus, ditambah dengan 7H2O. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, reaksinya itu sudah seimbang. Oke, kalian bisa coba verifikasi nanti apakah sudah seimbang atau belum untuk reaksi redox ini. Nah, ini ada contohnya di sini ya. Write a balance of ionic equation to present the oxidations of iodide by permanganate in basic solution to yield molecular iodine and manganese oxide. Nah, jadi unbalanced equation itu ada MnO4- ditambah dengan I- menjadi MnO2 ditambah I2. Nah, selanjutnya ini step by step-nya akan sama seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Saya tidak akan banyak coba menjelaskan ini. Kalian coba kerjakan sendiri di rumah masing-masing. Yang jelas step-nya itu sama seperti yang sebelumnya. Dan di sini sudah ada penjelasan dari step by step untuk menyetarakan dari reaksi reduksi oksidasi dari MnO4- ditambah I- menjadi MnO2 ditambah I2. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang galvanic cells. Nah, galvanic cells. Jadi apa sih sebenarnya galvanic cells? Nah, sebenarnya ini merupakan asal muasal di mana reaksi reduksi oksidasi itu bisa diaplikasikan sebagai pembangkit listrik, gitu ya. Nah, jadi pada saat dulu, gitu ya, dilakukan penelitian. Jadi ada dalam 2 tabung reaksi atau 2 beker gelas di situ ya. Di situ yang satu adalah berupa zinc, sedangkan yang samping kanannya itu berupa tembaga dan dicoba untuk bisa disambungkan dengan kabel, gitu kan ya. Nah, hanya saja ketika disambungkan dengan kabel itu tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, oleh karena itu ketika pada saat ditambahkan dengan salt bridge, ketika ditambahkan dengan salt bridge, ini memungkinkan terjadinya perpindahan antara si kation dan juga anion. Nah, perpindahan antara kation dan anion ini membuat terjadinya reaksi reduksi oksidasi itu berjalan, gitu ya. Nah, pada saat di anoda, yaitu zinc, ini bisa kita lihat di larutan ZnSO4, dia zinc yang tadinya dia sangatlah rapat, lalu akan terurai menjadi Zn2+, gitu ya, atau menjadi ZnSO4, atau dia mengalami yang namanya oksidasi, karena dari Zn yaitu memiliki muatan 0, menjadi Zn2+, yang memiliki muatan 2+. Nah, sedangkan di bagian katoda itu ada Cu gitu ya. Di sini dari Cu2+ dia akan menempel kepada katoda atau mengalami reduksi. Oke. Nah, pada anoda ketika dia mengalami oksidasi akan melepaskan elektron. Nah, elektron inilah yang akan mengalir ke bagian atas. Atau kita lihat di sini. Mengalir ke atas sehingga elektron ini akan bisa menyalakan lampu yang ada di dalam sel galvanik tersebut. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa si reaksi reduksi oksidasi itu dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini reaksi antara Zn ditambah dengan Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu itu menghasilkan suatu listrik dengan voltase sebesar 1,1 volt ya. Dan ini bisa kita tulis
reaksi galvaniknya yaitu sebelah kirinya ya adalah anodanya yang mengalami oksidasi, sedangkan yang kanannya adalah yang mengalami reduksi, gitu ya. Jadi Zn2+, kemudian yang kanannya Cu2+ menjadi Cu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa menentukan voltase yang terjadi pada suatu reaksi redoks, pada suatu senyawa tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada yang dinamakan dengan standard reduction potential atau reduksi potensial standar, atau biasa kita sebutnya E0 gitu ya. Nah, E0 ini merupakan voltase yang diasosiasikan pada 1 molar dan pada tekanan 1 atmosfer. Oke. Nah, jadi untuk reaksi H+ menjadi H2 itu memiliki potensial standar 0 volt gitu ya. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Nah, kalau misalkan yang lainnya kita lihat di tabel dari 19.1 ini. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari potensial standard reduction potensial dari beberapa senyawa. Kalau misalkan semakin ke atas, artinya dia itu dapat bertindak sebagai oxidizing agent atau cenderung mengalami yang namanya reduksi. Oke, kalau misalkan dia semakin ke bawah, berarti sebaliknya dia cenderung mengalami oksidasi. Ya. Inilah yang nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung berapa kira-kira potensial standar yang akan terjadi pada saat kita menggunakan suatu senyawa untuk melakukan reaksi redoks. Nah, contohnya adalah seperti yang pada di slide sebelumnya, yaitu reaksi antara Zn dan juga Cu. Kita lihat di sini, kita coba cari Zn dulu. Nah, kita coba cari Zn. Zn didapatkan di sini. Oke. Dia memiliki potensial standar sebesar minus 0,76. Sedangkan di katodanya itu ada Cu. Cu kita lihat di sini. Ini ada Cu. Ini juga ada Cu, gitu ya. Yang bawah ini adalah menjadi Cu dalam bentuk aqueous, sedangkan yang atas menjadi Cu dalam bentuk solid. Dalam reaksinya kita lihat dia menjadi Cu dalam bentuk solid, sehingga memiliki potensial reduction standar itu sebesar plus 0,34. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menentukan si potensial standar yang terjadi. Oke, ini ada rumusnya, yaitu E0 sel itu sama dengan E0 dari katoda dikurang dari E0 dari anoda. Ya. Oleh karena itu kita bisa tuliskan E0 sel sama dengan E0 katoda ini adalah yang Cu, yaitu plus 0,34 volt, minus E0 dari anoda, yaitu minus 0,76 atau minus 0,76, jadi didapatkan E0 selnya adalah 1,1 volt, gitu ya. Atau kalian bisa langsung menggunakan menghitung yang ada di reaksinya langsung, gitu kan ya. Jadi Zn jadi Zn2 plus 2 elektron. Di sini kita lihat Zn2 plus 2 elektron di Zn, berarti minus 0,76. Karena dia kebalik, sehingga kita bisa tulis di sini adalah plus 0,76. Sedangkan kita lihat Cu adalah plus 0,34. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini dan menghitung E0 sel sama dengan 1,10 volt. Ya. Nah, ini adalah beberapa poin yang sangat penting
penting dalam menghitung potensial standar. Jadi yang pertama ada N0 values atau nilai dari N0 itu diaplikasikan pada reaksi setengah atau setengah reaksi gitu ya. In the forward direction. Ya, jadi dari left to right, dari kiri ke kanan gitu ya. Kita lihat dalam grafik tersebut itu kita lihat dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua, jika E0-nya itu lebih positif, dia akan memiliki tendensi untuk bisa tereduksi. Ya. Sedangkan kalau misalkan E0-nya itu negatif, berarti dia cenderung mengalami oksidasi. Kemudian yang ketiga, reaksi setengah tersebut berlangsung secara reversible under standard state condition. Jadi semuanya yang ada di bagian kiri pada reaksi setengah dapat berlangsung secara spontan. Dan yang kelima, perubahan dari stoichiometric coefficient dari reaksi setengah itu tidak akan mengubah nilai dari E0 yang dihasilkan. Nah, kemudian yang keenam, seperti delta H, delta G, dan juga delta S, atau entalpi, energi Gibbs, dan juga entropi pada termokimia, E0 itu juga akan mengubah suatu reaksi apabila dibalikan gitu ya. Oke, ini ada contohnya lagi. Jadi dalam suatu sel galvanik terdiri dari Mg yang memiliki elektroda 1,0, MgNO3 dan juga Ag yang memiliki 1,0 AgNO3 solutions. Nah, yang ditanya adalah hitung potensial standar pada 25 derajat Celcius. Nah, pertama-tama kita coba cari dulu nilai dari potensial standar dari masing-masing, yaitu Ag dan juga Mg pada tabel yang sebelumnya. Di sini sudah ada untuk Ag yaitu 0,8, sedangkan Mg adalah minus 2,37. Nah, oleh karena itu, karena nilai Ag itu cenderung positif, sehingga dia lebih cenderung mengalami reduksi. Sedangkan kalau Mg karena dia lebih negatif, dia cenderung mengalami oksidasi. Oke, yang mengalami oksidasi berarti dia ada di anoda, yang mengalami reduksi berarti dia ada di katoda. Nah, dari sini kita bisa menuliskan dari overall reaction yang terjadi. Dan kita bisa hitung E0 sel yang terbentuk sebesar 0,8 volt dikurang minus 2,37, yaitu 3,17 volt. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan reaksi redoks itu memiliki hubungan dengan thermodynamics, gitu ya. Hubungannya itu dalam hal apa? Jadi kita lihat di sini, misalkan ada suatu listrik gitu kan ya. Nah, dari suatu listrik yang dihasilkan dari suatu senyawa kimia dari reaksi redoks tersebut, itu tentunya dia apakah dia bisa bereaksi atau tidak itu akan tergantung dari energi Gibbs-nya. Nah, hubungannya itu dapat dilihat dari sini, yaitu delta G0 itu sama dengan watt yang dihasilkan. Oke, watt yang dihasilkan ini itu sama dengan minus N itu mol, dikalikan dengan bilangan Faraday, yaitu 9,647 kali 10 pangkat 4 coulomb per mol elektron, dikalikan dengan standar potensial reduksinya, atau E-cell-nya. Sehingga kita bisa tulis energi Gibbs atau delta G0 itu sama dengan minus N F dikali E0 dari sel. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, hubungan antara energi Gibbs dengan kesetimbangan kimia itu adalah minus RT dikali dengan ln K. Oke, sehingga kita bisa membuat hubungan antara si potensial standar dengan tetapan kesetimbangan,
yaitu minus NFE 0 sel sama dengan minus RT ln K, atau N0 sel sama dengan RT ln K per N dikalikan dengan F. Ya, ketika suhunya itu 298 Kelvin, maka rumus yang pada 19,4 tersebut bisa kita coba simplifikasi dengan mensubstitusi nilai R dan juga nilai F. Gitu ya, R merupakan konstanta, F juga merupakan konstanta. Jadi N0 selnya itu sama dengan 8,314 dikali dengan 298 Kelvin dibagi dengan mol dikali dengan bilangan Faraday-nya yaitu 96.500 Joule per volume mol. Nah, sehingga didapatkan N0 selnya adalah 0,0257 volt per N dikali dengan ln K, atau kalau dalam bentuk log berarti N0 sel sama dengan 0,0592 dikalikan dengan volume ya, maaf bukan volt ya, volume per N di log K. Sorry, ini volt ya, 0,0257 volt, 0,0592 volt. Oke, sehingga di sini kita bisa membuat hubungan antara delta G0, N0 sel, dan juga K. Gitu ya. Kita tergantung dari apa yang kita ketahui. Oke, kalau misalkan kita ketahui energi Gibbs, kita bisa mengetahui N0 selnya itu dari rumus delta G sama dengan minus NFE0. Kalau kita mau mencari ketetapan kesetimbangan, berarti delta G0 sama dengan minus RT ln K. Kalau misalkan kita pengen tahu hubungan antara N0 dan juga ketetapan kesetimbangan, berarti kita tinggal cari aja dari N0 sel sama dengan RT per NF dikali dengan ln K. Oke? Nah, hubungannya antara delta G0, N0, dan juga K, kita bisa lihat di sini. Jika delta G0-nya atau energi Gibbs-nya negatif, maka K-nya tersebut akan lebih dari 1 dan N0-nya itu akan bersifat positif atau dia akan berlangsung reaksi menuju produk. Kalau energi Gibbs-nya 0, K-nya sama dengan 1, N0-nya sama dengan 0, berarti dia kebentukannya itu antara reaktan dan produk itu bisa dibilang sama gitu ya. Kalau misalkan delta G0-nya itu positif, kemudian K-nya itu kurang dari 1, N0-nya negatif, berarti reaksi berlangsung ke arah reaktan. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang di sebelah kanan untuk menghitung dari reaksi pada suhu 25 derajat dari Sn ditambah dengan 2Cu2+, menjadi Sn2+ ditambah dengan Cu2+. Oke, singkat saja di sini kita mencari N0 selnya dari tabel yang ada sebelumnya, didapatkan N0 selnya itu adalah 0,29 volt. Dan di sini kemudian kita yang dicari adalah mencari tetapan kesetimbangannya. Nah, tetapan kesetimbangan yang didapatkan dari N0 itu kita bisa menggunakan rumus N0 sel sama dengan RT per NF dikali ln K. Atau kalau misalkan pada saat suhu 25 derajat, itu bisa kita gunakan ln K sama dengan N dikali dengan N0 dibagi 0,0257 volt. Oke, sehingga didapatkan K itu sama dengan 7 dikali 10 pangkat 9 atau K-nya itu positif. K-nya itu positif, N0-nya itu positif, berarti delta Gibbs-nya itu negatif atau reaksi akan berlangsung ke produk. Ya, reaksi ke produk. Karena delta G0-nya itu nanti dia akan negatif, K-nya itu positif, N0-nya itu positif. Ini ada juga yang lainnya, nanti kalian bisa coba kerjakan sendiri di rumah masing-masing. Yang jelas di sini adalah untuk bisa mencari nilai energi Gibbs dari nilai standar
potensial reduksi. Nah, jadi kalau misalkan pada saat perhitungan konsentrasi atau pada saat perhitungan dari standar potensial reduksi, itu bisa saja terjadi pada saat kondisi yang tidak standar, gitu ya. Kalau misalkan pada saat menghitung, nah ya memang itu keadaannya standar, tapi kalau misalkan pada saat eksperimen, tentunya keadaan yang terjadi itu bukanlah keadaan yang standar. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mencari standar potensial reduksi? Oke, inilah yang dinamakan dengan Nernst equation. Ya, jadi dari Nernst equation ini kita bisa mendapatkan standar potensial reduksi yang terjadi itu dari rumus E sama dengan E0 dikurang dengan RT per NF dikali dengan ln dari Q, gitu ya. Q itu merupakan tetapan kesetimbangan pada saat reaction quotient. Ingat ya, pada saat kesetimbangan itu ada yang namanya Q, ada yang namanya K. Oke, kalau untuk K itu ya berarti pada saat keadaan standar, sedangkan kalau Q itu ketika pada saat keadaan reaksinya itu bisa saja mula-mula atau pada setimbang atau pada saat produknya itu lebih banyak gitu ya. Jadi tidak usah terlalu bingung ya antara Q dengan K. Nah, pada saat suhu 25 derajat atau suhu 298 Kelvin, nah nilai minus RT per F-nya itu kita bisa ubah menjadi 0,0257 volt dikali dengan ln Q atau 0,0592 volt dikali dengan log dari Q. Ini ada contohnya juga. Di sini adalah untuk bisa memprediksi apakah reaksi tersebut berlangsung spontan, gitu ya. Jika terjadi pada saat konsentrasi CO2 plus 0,15 dan juga Fe2 plus sama dengan 0,68 molar. Nah, dari sini kita bisa menghitung dulu yang namanya standar potensial reduksinya yang didapatkan sebesar minus 0,16. Nah, oleh karena itu kita bisa lanjut di sini pada saat konsentrasi CO2 plus 0,15 dan juga Fe2 plus 0,68. Nah, ini bagaimana caranya? Oke. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Untuk E-nya itu jadi sama dengan N0 dikurang 0,0257 volt dibagi dengan N. N-nya ini berarti dia molnya gitu ya, dikali dengan ln Q. Tetapan kesetimbangannya itu yaitu pada saat CO2 plus dibagi dengan konsentrasi dari Fe2 plus. Oke. Atau produk dibagi dengan reaktan. Oke, jadi kita tinggal masukkan saja minus 0,16 volt dikurang 0,0257 volt, kemudian dibagi dengan N-nya, molnya itu ada 2 dikali dengan ln 0,15 dibagi 0,68 sehingga didapatkan E-nya itu adalah 0,14 volt minus. Sehingga bisa dibilang karena E-nya itu negatif, reaksi akan berlangsung spontan ke arah reaktan. Jadi bukan ke arah yang ada dituliskan pada soal. Ya, ini merupakan contoh-contoh aplikasi dari elektrokimia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada pada baterai kita ya, baik itu misalkan baterai yang ada di remote, baterai yang ada di jam kita, ataupun yang ada di mobil kita, ataupun yang ada di gadget kita, itu merupakan seluruhnya adalah hasil dari aplikasi dari elektrokimia. Kemudian ini juga ada salah satu contohnya adalah tentang korosi gitu kan ya, yang merupakan aplikasi dari elektrokimia juga, dan juga elektrolisis. Ya, baik,
Saya rasa sekian dulu untuk penjelasan dari saya. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.